Ya Allah, Gusti Nu Agung ngapunten. Rumah Mang Endang ini sampai sini, rumah Mang Usup habis separuh. Pemirsa, kabar duka menyelimuti warga Sukabumi, Jawa Barat. Ya, baru-baru ini Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi diterjang banjir bandang. Ratusan rumah terendam dan beberapa rumah mengalami kerusakan hingga 3 orang hanyut dan 1 orang ditemukan tidak bernyawa. Bahkan ratusan personel TNI Polri, tim SAR gabungan serta relawan digerakkan untuk membantu korban di lokasi kejadian. Ya, posko evakuasi hingga layanan medis pun dipersiapkan. Musibah yang mengejutkan ini menggerakkan hati para relawan hingga selebriti tanah air untuk memberikan bantuan. Mereka adalah Ustadz Zaki Mirza beserta rombongan dan salah satunya pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan Anastasia Rina yang pada 25 September kemarin pergi ke Sukabumi mengunjungi para korban yang terkena banjir bandang. Oke, kita sebenarnya juga nggak tahu rame-rame mau kemana nih. Enggak, kita insya Allah mau ngasih bantuan ke para korban bencana banjir bandang yang ada di Cicurug, Sukabumi. Nah ini kebetulan teman-teman yang seragam ini yang ngawal kita lah ke sana. Mereka udah siap. Iya, bawa teman-teman TOP juga. Kita mau Ya kali-kali Pak Ustadz di sana sekalian ngojek. ngojek, nyenengin orang-orang di sana lah gitu. Ya udah teman-teman ikutin kegiatan kita, ambil baiknya, buang buruknya. Insya Allah niatnya bukan karena apa-apa, tapi lillahi ta'ala supaya bisa menjadi contoh buat sahabat yang lain. Kalau berbagi itu memang jangan capek, jangan bosan. Jadi namanya berbuat kebaikan itu jangan pernah lelah. Mantul, ya toh? Betul. Tak hanya sekadar berkunjung dan menghibur, Ustadz Zaki dan pemeran Mbak Yuni TOP juga memberikan bingkisan untuk para korban bencana. Ustaz Jamal, Fadl, silakan. Oh iya, ini secara simbolis saja, nanti barang-barangnya ada di belakang ya Pak, yang kita bawa. Masih ada lagi, satu lagi. Rumahnya habis semua. Ya, terima alhamdulillah. Itu juga ada kerodongan Pak, sampai 2. Ini yang titip ada sekitar berapa orang gitu ya, saya bisa-bisa. Teman-teman semua alhamdulillah kita udah selesai ngasih bantuan di pos pertama. Nanti pos kedua malah pos yang utama ya. Kita mau ke lokasi bencana dulu ngelihat masih ada sebagian barang lagi yang harus kita serahkan. Tapi kita lebih banyak ngasih uang Mbak Yuni nih. Karena biar bisa jadi manfaat buat ngebangun ini apa namanya? Rumah yang udah hancur. Rumah yang udah hancur. Bukan itu saja, Ustadz Zaki juga sempat memberikan pencerahan dan ceramahnya untuk para korban banjir bandang. Ia juga mengajak semua yang datang pada waktu itu untuk bersolawat bersama. Salah satu korban bernama Tatang juga menceritakan kejadian banjir bandang yang menimpa warga Cicurug. Tatang tinggal di sini. Oh, di seberang sana. Oke, ini kejadian ini Bapak waktu itu ada ya? Ada, Ceritanya gimana sih Pak? ya ceritanya udah waktu itu sekitar jam 4 ya, Sore ya? sore ya. Hujan itu lebat betul gitu kan. Dikira gak bakalan banjir. Itu udah sekian hari sebelumnya udah hujan deras ya? Belum, Oh belum? dari siang di jam 1 memang udah mendung. Nah kejadian besarnya itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Nah setelah kemudian orang kan masalahnya udah sore nggak tahu ya, gak ada yang tahu ya, karena memang udah sore pada tinggal di dalam rumah. Ya tahu-tahu tuh air udah pada besar.
Udah naik. Udah naik semua. Pemirsa, ini salah satu korban yang rumahnya tersapu banjir dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Evi Apria. Ibu Evi Apria. Ibu di sini rumahnya di sebelah mana, Bu? Ibu mah tuh yang atas kena kawat telepon tuh rumahnya Oh, ambruk itu. jadi udah hancur, Bu, udah nggak ada lagi. Enggak sih ada tuh, cuma bangunan atasnya, gentingnya. Oh, tinggal apa? Ke ini ke gentingnya doang. Oh, Parahnya jadi iris ke dalam. Ya, yang pasti kita ikut prihatin dan kita ikut berdoa mudah-mudahan diberi ketabahan buat saudara kita di sini semua. Dan buat teman-teman artis juga yang ingin peduli dan ingin mengulurkan tangan untuk membantu bisa datang ke lokasi ini. Kejadian ini semua membuat pemain TOP Yoni sampai tak bisa menahan air mata ketika melihat korban banjir bandang Sukabumi. dan penghuni di kontrakannya itu habis jadi korban kena arus banjir bandangnya itu. Menyabarkan aja, Bu, sabar ya. Iya, saya masih ingat itu gimana malam itu ya, seperti itu. Dia masih nangis-nangis. Jadi saya juga nggak bisa ngomong banyak. Saya juga jadi ikutan sedih karena saya bayangin kalau seandainya diri saya seperti dalam posisi dia gitu. Dan dia nggak bisa nolong orang yang di dalam rumah kontrakan itu karena memang airnya tuh kenceng banget. Memang semua adalah kuasa Sang Pencipta. Jika kehendaknya untuk menghancurkan dalam sekejap, pasti akan dihancurkannya. Kita sebagai manusia hanya bisa berpasrah padanya dan berdoa agar semua masalah dan musibah cepat berakhir. Ini kan Allah lagi ngasih kode. Manusia, ternyata apa yang kita miliki itu bukan punya kita. Kalau Allah mau ambil cepet banget. Ya jangankan tibang rumah, jangankan tibang usaha ya, anak segala macam, harta, bahkan nyawa yang ada di dalam yang selama ini kita ngerasa milikin suatu saat juga diambil sama Allah. Apa yang bisa kita lakukan coba kalau bukan lebih pasrah. Nah, supaya mempersiapkan ketika nyawa kita diambil dalam keadaan tenang, ya kita datang ke tempat ini mengasah ketajaman jiwa kita supaya sesekali sedetik kita inget deh bahwa di sono masih ada saudara-saudara kita yang prihatin banget. Lu tuh bersyukur